Kesolihin Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamina bil afiya ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa silana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahfuzan fi qulubi ibadik mu'azizan fi uyunihi wa ja'alna wajihan fi din wa dinil akhirah min al-muqarrabin kasrana wal yahsana fi alayka iman bil zawal ya mubda bil misal balakal hamdu wa lakal syukur wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah, babu askari sholatit tarawih. Bab menerangkan zikir-zikir yang dibaca ketika sholat tarawih. Ilam ketahuilah anna sholata bahwasanya sholat at-tarawih sholat tarawih sunnatun hukumnya sunnah bittifaqil ulama menurut kesepakatan para ulama. Wahia sholat tarawih isyruna rakaatan, jumlah rakaatnya 20 rakaat. Jadi jumlah sholat tarawih mazhab kita Imam Syafi'i khususnya itu ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i nganjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih itu sejumlah 20 rakaat. Jadi semisal kita melakukan sholat tarawih di kampung kita kebenaran sholatnya 8 rakaat. Nah kita yang sudah belajar seharusnya menambah daripada kekurangannya. Jadi kalau semisal 8 dia berarti di rumah ditambahi supaya genap 20. Dan kalau yang sudah biasa 20 jangan malah berkurang. Biasa 20 tiba-tiba di kampung, kemudian di kampung tadi tarawihnya 8. Laju nandak lagi nambah. Nah yang sudah terbiasa 20 maka istiqomah telah. Dan ada pun perbedaan pendapat tentang berapa banyaknya rakaat itu jangan pula kita perdebatkan, yang penting kita mengikuti daripada ajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi kalau untuk pemahaman dan pelajaran kita yaitu sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Yusallim min kulli raka'ataini. Pada setiap 2 rakaat mengucapkan salam. Jadi berapa kalau 20 rakaat salamnya? 10 salam. Wasifatun nafsi sholati, adapun sifat ataupun cara bagaimana bentuk daripada sholat tarawih itu kasifat dibagi sholawati ya samobai sifatnya sebagaimana sholat-sholat yang lain alama taqaddama bayanuhu, sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sama baik cara gerakannya, sama baik perbuatannya, sama baik dengan sholat-sholat yang lain, tidak ada perbedaan. Wa yaji'u fiha jami'ul azkar al-mutaqaddimati ka du'ail iftitah. Dan telah datang fiha di dalam sholat tarawih jami'ul azkar semua zikir-zikir al-mutaqaddimani yang sudah dijelaskan juga. Ka du'ail iftitah seperti halnya doa iftitah, wastikmalil azkaril baqiyati dan menyempurnakan zikir-zikir yang lalu, yang zikir-zikir yang sudah diajarkan, wastifai tasyahudid menunaikan tasyahud, wa du'ai dan juga doa ba'dahu setelah tasyahud. Wa ghairi zalika dan yang selainnya daripada zikir-zikir di dalam sholat mimma taqaddama yang mana sudah dijelaskan di bab sholat. Jadi bacaannya sama baik seperti halnya bacaan-bacaan di dalam sholat yang lain. Wa haza wa in kana zahiran ma'rufan, meskipun zikir-zikir tadi sudah tampak dan sudah sangat jelas dan juga sudah sangat terkenal, fa innama nabahtu alaihi, maka di sini kata Imam Nawawi aku mengingatkan alaihi terhadap zikir tersebut litasahuli aksarin nasi fihi, agar memudahkan bagi kebanyakan
orang-orang fihi di dalam berzikir. Wa hazafahum aksarul azkar, dan sebagian besar juga banyak di antara orang-orang juga membuang zikir-zikir tersebut dalam hati hendak dibaca. Waswabu masabaqo, adapun yang benar apa yang sudah kami jelaskan. Intinya zikir-zikir yang sudah dipelajari di dalam kitab Azkar ini, khususnya zikir-zikir yang diwaktu di dalam sholat, ketika dilaksanakannya sholat tarawih ya sama baik zikirnya, jangan ditinggalkan. Wa amal qiraatu, adapun bacaan surat yang dibaca ketika kita sholat tarawih, wal mukhtar allazi qalahu al aksaruna, adapun pendapat yang paling terpilih sebagaimana yang telah dikatakan sebanyakan oleh ulama, wa atbaqan nas alal amali bihi, dan cocok bagi semua orang di dalam mengamalkannya, antaqra'a al khatmata, yaitu engkau membaca satu khataman bikamaliha dengan sempurna, fit tarawihi jami asyahri, di dalam sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Bocah kita yang tinggal di pinggiran kampung ini biasanya kalau sholat tarawih itu suratnya ya pendek, berbeda dengan sholat tarawih yang dilakukan di masjid jami, contohnya baca di Masjid Agung. Nah, biasanya Masjid Agung itu setiap 1 malam itu satu juz, ketika 1 bulan sampai 30 juz. Kalau yang 30 juz ini memang sangat dianjurkan ya, menurut ulama-ulama fikih. Akan tetapi bila mana satu khataman Al-Quran sebulan penuh sholat tarawih ini kita lestarikan atau kita budayakan di kampung kita yang pada umumnya biasanya melakukan sholat tarawih dengan bacaan surat-surat pendek, sesep 2-3 hari jamaahnya ngilang. Jadi intinya yuk kita sesuaikan dengan keadaan makmum kita sesuaikan dengan kebiasaannya kita. Contoh misalkan kita yang memang kebiasaan melakukan sholat tarawih 20 rakaat, ketika kita berada di kampung wong yang kebetulan kampung itu mengadakan sholat tarawih 8 rakaat, yang melok 8. Jangan kita maksud ke diri supaya jadi 20, biarlah kita yang ngalah. Sisa dari 8 tadi kita tambahi di rumah. Itu juga kita yang biasanya 8 rakaat melakukan sholat tarawih, sholat di kampung yang 20 rakaat, nah kita jadikan 8 ya tidak baca. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Jadi ini adalah anjuran ya, yang sangat dianjurkan kalau baca sholat tarawih sebulan penuh itu 1 kali khatam. Jadi setiap malam itu 1 juz. Itu kalau memang sudah jadi budaya. Tapi kalau tidak jadi budaya, jangan kita budayakan di kampung kita. Esok kita malah jadi niatnya tadi nak pengen jalan ke sunnah, tapi malah jadi hujatan umangan. Fayaqra'u, maka membaca fi kulli lailatin, pada setiap malamnya, nahwa juz'in, semisalnya 1 juz, min salasi najus'an, daripada 30 juz. Wa yustahabu, dan juga disunahkan ayurat tila al-qira'ata wa bayyana, hendaknya ketika membaca surat Al-Quran itu juga dibaca dengan tartil, wa bayyanaha, dan juga dibaca dengan jelas. Wal yahzar, dan hendaknya bagi seseorang yang hendak sholat tarawih itu menjauhi atau menghindar minat tatwili alaihim bi qiraati aksari min juz'in, memperpanjang alaihim bi qiraati aksari min juz'in, memperpanjang bacaan lebih dari 1 juz. Ya. Kan yang sangat dianjurkan itu kalau baca setiap malamnya dari 20 rakaat tadi 1 juz. Jadi 1 juz itu dibagi 20 dibagi 20.
Nah jangan baca, jangan sampai lebih dari juz. Wal yahzar kullal hazri mimma tadahu jahalatu a'immatu kasirun minal masajid, dan juga hendaknya menjauhi kullal hazri dengan sebenar-benarnya menjauhi mimma daripada kebiasaan iktadahu juhalatu a'immati kasirun minal masajid, kebiasaan yang dibiasakan oleh orang-orang jahil di antara imam yang kebanyakan melakukannya di masjid min qiraati suratil an'am, dengan membaca surat al-an'am bikamaliha secara sempurna fi raqatil akhirah pada rakaat terakhir fi lailatis sabi'ah di malam ketujuh min syahr Ramadan di bulan Ramadan. Jadi ada suatu kelompok golongan yang mana di situ di setiap malam ketujuh, di malam ketujuh, di rakaat terakhirnya kebiasaan membaca surat Al-An'am secara sempurna. Surat Al-An'am itu kan banyak, hampir nak 2 juz. Nah dibaca di rakaat terakhir. Nah ini kata Imam Nawawi, wa hazihi bid'atun qabihatun. Kata Imam Nawawi, mereka menganggap kenapa dibaca sekaligus zaimina annaha unzilat jumlatun, karena mereka menganggap bahwasanya surat Al-An'am itu turunnya sekaligus, turunnya dari awal sampai akhir, bukannya berangsur-angsur tapi sekaligus. Oleh karena itu mereka ketika di malam ketujuh bulan Ramadan itu membaca surat Al-An'am di rakaat terakhirnya dengan sempurna, satu surat betul. Nah ini kata Imam Nawawi, wa hazihi bid'atun qabihatun wa juhalatun zahiratun, termasuk bid'ah yang buruk dan juga kebodohan yang jelas. Mustamilatun ala mafasidin kasirah, dan mengandung kerusakan atau kemudaratan yang banyak. Waqad awdatuha fi kitabit tibyan fi adabi hamlatil Quran, dan ini telah aku jelaskan masalah ini di dalam kitab tibyan fi adabi hamlatil Quran, di dalam kitab tibyan fi adabi hamlatil Quran. Ini kan kitab tibyan sudah pernah kita pelajari, sudah pernah khatam ya. Wabillahi at-taufiq, dan kepada Allah at-taufiq pertolongan. Nah biasanya kalau kita nih kan, kalau misalnya 20 rakaat, maka di sini ulama kita, guru-guru kita terdahulu mempunyai rumus ketika mengerjakan 20 rakaat daripada sholat tarawih. Nah biasanya diawali dengan surat Al-Hakumut Takasur, Al-Hakumut Takasur. Nah, pas terakhirnya ketemunya di Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dari mulai Al-Hakumut Takasur sampai Qul a'udzu birabbin nas itu 20 rakaat. Jadi di rakaat pertama Al-Hakumut Takasur, di rakaat kedua salat surat Al-Ikhlas. Pas salat yang kedua kalinya habis salat Takasur kan surat Al-Asr, habis Al-Asr 10. Nah itu juga seterusnya. Wailul likulli humazatil humazah, rakaat keduanya 10. Jadi pada rakaat pertama ulama kita merumuskan itu dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas, dan di rakaat keduanya dengan Qul. Dan ternyata mengandung maslahah. Jadi tidak terlalu lama makmum ini tadi ngerjokan sholat tarawih. Jadi hitungannya kalau seandainya maca surat Al-Hakumut Takasur sampai surat An-Nas, meskipun jumlah rakaatnya 20 rakaat, itu selesainya kadang lebih dulu daripada yang ngerjokan 8 rakaat. Kadang 8 rakaat ayatnya yang panjang-panjang. Jadi tidak membebani mereka yang ibarat kata wong-wong yang sholatnya agak sungkan-sungkanan misalnya.
Babu askari sholat tahajat, bab menerangkan zikir-zikir di dalam sholat hajat. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Tirmizi di dalam kitabnya Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan kitab Ibnu Majah. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ngomong bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, man kana lahu hajjan, barang siapa yang mempunyai hajat, ilallah kepada Allah Ta'ala, au ila ahadin atau mempunyai hajat kepada salah seorang mim bani Adam daripada manusia. Bila ada seorang mempunyai hajat baik kepada Allah ataupun sesama manusia, maka fal yatawaddo, hendaklah dia berwudu. Wal yuhsin al wudu, lalu kemudian hendaklah dia menyempurnakan wudunya. Summal yusol rakaataini, lalu kemudian hendaklah dia setelah menyempurnakan wudu salat 2 rakaat. Summal yusni, setelah salat 2 rakaat, summal yusni, hendaklah dia memuji Allahi Allah azza wa jalla, wal yusalli ala nabi, dan hendaklah dia membaca sholawat kepada Nabi. Summal yakul, lalu kemudian hendaklah dia mulai berdoa. Jadi intinya kalau punya hajat, baik hajat kebutuhan itu kepada Allah atau kepada seseorang, maka agar hajat ini tadi dikabulkan, diperkenankan oleh Allah, maka hendaknya orang ini tadi berwudu dan memperbaiki wudunya, lalu kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat. Nah, setelah sholat lalu kemudian berdoa. Doa tadi adabnya dimulai dengan membaca Bismillah, Alhamdulillah, lalu sholawat, lalu kemudian isi doa. Isi doanya apa? La ilaha illallah al-halimul karim. Tiada Tuhan selain Allah, al-halimu al-karim, yang maha dermawan lagi maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah, Rabbil arsyil azim, yang menjadi Tuhannya Ars al-azim yang agung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alimina, yang menjadi Tuhan alam semesta. As'aluka, jadi setelah memuji Allah lalu kemudian doanya tadi baca salawat, setelah baca salawat lalu kemudian menyanjung nama-namanya, lalu kemudian doanya apa? As'aluka mujibati rahmatik, ya Allah aku memohon kepadamu mujibati rahmatik, daripada hal-hal yang baik daripada rahmatmu, wa azaima maghfiratik, dan kebesaran ampunanmu, wal ghanimata min kulli birrin, dan kecukupan dari segala kebaikan, wassalamah min kulli ismin, dan aku mohon kepadamu keselamatan dari segala dosa. La tada'li zanban, jangan engkau sisakan dosa untukku, illa ghafarta, melainkan engkau ampuni. Wala hamman illa farajatah, dan tidaklah engkau sisakan kesulitan, illa farajatah, melainkan engkau bukakan solusinya. Wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha, dan tidaklah engkau tinggalkan atau tidaklah engkau sisakan hajat, yang mana hajat itu aku peruntukkan untukmu, yang mana di situ rodiya, engkau ridho, illa qadaitaha, melainkan hajat itu bukan hanya engkau sisakan tapi engkau penuhi, engkau kabulkan, ya arhamar rahimin. Qala at-Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, fi isnadihi maqal, di dalam sanad hadis ini terdapat rawi yang dhaif.
Jadi meskipun hadis ini ada yang mengatakannya dhaif, tapi tetap bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal. Niatnya sholat hajat cak mana? Niat sholat hajat. Nawaitu usolli sunatal li qada'il hajat. Sengaja aku niat sholat hajat karena tidak harus di malam hari, tidak harus di malam hari. Kalau memang itu butuh, niatnya sholat hajat serap. Kapan butuhnya? Tapi sholat hajat ini juga hampir bisa dikatakan sholat mutlak. Sholat hajat ini yang penting jangan dilakukan di waktu-waktu terlarang. Ya, di waktu-waktu yang mana di situ tanpa ada sebab. Qultu, aku berkomentar kata Imam Samawi, wa yustahabu dan disunahkan ayat orang yang sholat hendaknya berdoa bidu'ail qurbi dengan doa al-qurb. Doa qurb ini intinya doa minta kemudahan, minta solusi daripada kesulitan. Wa huwa apa doa al-qurb itu? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sapu jagat. Lamma qaddamnahu anis sahihaini fihima. Sebagaimana keterangan yang telah aku jelaskan dahulu anis sahihaini fihima yang mana di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Warwaina dan telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Tirmizi di dalam kitab Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan kitabnya Imam Ibnu Majah an Utsman bin Hanif dari sahabat Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki dharirul basari yang mana dia mengalami sakit mata. Hatta an-nabiyya dia mengadukan penyakit matanya ini tadi datang kepada baginda Nabi Muhammad. Faqala berkata si rajul, ud'ullaha ta'ala ayyu'afiyani. Wahai Rasul, coba engkau doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku. Qala maka Rasulullah menjawab, in syi'ta da'autu. Kalau memang kau pengen cak itu, ya kudoakan kata Nabi. Wa in syi'ta sabirta. Namun jikalau kau pengen, ya, kau mampu menahan rasa sakitnya, ya sabirta, engkau sabar. Nah, tinggal levelnya di mana? Levelnya masih di makom doa, apa doa itu berarti dia butuh, atau levelnya masih di makom tawakal. Kira-kira makamnya di mana? Nah, kalau kita kan otomatis. Kalau gitu otomatis ya pasti minta doa. Jadi masih makom ikhtiar. Qala sahabat, ini kelas sahabat ya. Kelas sahabat lagi masih minta doa ke Nabi, tidak tawakal tidak. Dia qala fad'uhu. Wahai Nabi, fad'uhu, doakanlah. Fa amarahu, maka kemudian Nabi menyuruh si laki-laki ini tadi ayat tawaddu'a untuk berwudu. Wa yuhsina wudu'ahu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a, lalu kemudian dia dikongkon berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma ini ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu. Wa tawajjahu ilaika, dan aku menghadap atau bertawajuh kepadamu. Bi nabiyika, dengan perantara nabimu. Jadi Nabi Muhammad dijadikan penghantar oleh sahabat agar Allah mau menyembuhkan penyakitnya. Nah, ini berarti bahwasanya berwasilah itu dianjurkan. Ya kalau dahulu
Wong berusaha berwasilah minta penghantar melalui Nabi Muhammad. Nah, zaman sekarang dengan siapa? Ya, dengan wali. Dengan Nabi Muhammad pun juga tetap bisa. Jadi intinya kita memakai wasilah itu tidak nyalahi aturan. Contoh baca diratib, Allahumma yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali ba'alawi. Dengan pangkat dan kemuliaan daripada Sayyidina Ali bin Muhammad bin Ali ba'alawi. Itu istighosa, gitu ratib, nah itu namanya penghantar, wasilah. Itu bermaulid, nah itu juga termasuk wasilah. Lain kalau kita ini memang sudah makrifat billah, kalau makrifat billah ya tidak perlu lagi, sudah terkoneksi langsung. Kalau makom-makom kita ini masih makom-makom BKS, ya mana langsung. Kita makomnya makom ikhtiar misalnya. Nak tawakal, makom ikhtiar, nak tawakal, untuk santai baik di rumah dengan rezeki. Tak taunya zong. Berarti makomnya makom ikhtiar. Tawakal, makomnya sudah sampai kelas tawakal. Ketika dia buntu, enjoy. Ketika dia senang, enjoy. Nah itu makom tawakal. Tidak jadi pikiran dia, tidak jadi beban batinnya. Buntu santai, ada duit santai. Itu sudah makom tawakal. Tapi kalau makom ikhtiar, buntu ngeluh, ada ngeluh. Nah, itu makom ikhtiar. Wattawajjahu ilaik, aku menghadap engkau binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat yang menjadi Nabi rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku tawajjahtu bika, aku menghadap engkau ila Rabbi, untuk menuju Tuhanku, fi hajati, di dalam menunaikan hajatku. Aku minta tolong engkau wahai Muhammad agar supaya hajatku ini disampaikan oleh Allah namanya. Jadi sebagai sarana, jembatan. Contoh baca, kita pengen punya apa? Pengen punya rezeki, tadi dengan cara pewasilannya bekerja, dengan cara usaha. Dengan cara tawakal, bukan kelas kita. Kelasnya wali, nah yo duduk manis santai, tahu-tahu ada tamu, nanti kedua kelas wali. Hazihi lituqdoli, agar Allah dapat menunaikan hajat untukku. Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi, ya Allah berikan syafaat, tolonglah fihi qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini predikatnya hasan dan juga sahih. Babul azkar al-muta'alliq bizakah.
والدينا رب وقولنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو بربنا الصفا والمسلمين إن ربي أنت المنجور في كتاب للمصطفى رسول بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حسن